Jadi gini dulu saya nanya, lihat orang lain mah punya usaha kecil-kecilan tapi rumah besar, mobil banyak, seperti kayak gitu. Tujuan apa sih buat membangun usaha ini? Dia jawab gini, saya mau usaha dari awal pun membangun usaha teh tujuannya apa? Untuk memenuhi keluarga, untuk mengangkat harkat derajat orang tua dan teman sekalipun atau orang lain pun. Mungkin di pikiran orang lain sama ya. Saya ditinggal usaha sebesar ini, enak, poya-poya, kebanyakan main gitunya. Nah, kakak saya dulu meninggalkan usaha ini, yang tersisa itu hanya meninggalkan aset karyawan aja, Mas. Kakak saya tuh meninggalkan hutang dulu 2024 gitu ya. Emas masih 1.300.000. Sekarang hampir 2 kali lipat ya. Meninggalkan hutang hampir 13 miliar, Mas. Serius, Mas. Dalam bentuk emas murni. Jadi dulu tuh kakak saya kecanduan judi online gitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Muhammad Darmawan, bisa dipanggil Ade. Umur saya 23 tahun, bulan Juni nanti 24 tahun berarti. Saya usaha di bidang pembuatan perhiasan ya, mulai dari cincin, gelang, perhiasan pada umumnya saya bisa. Bahan bakunya yaitu emas, perak, seperti tembaga, seperti kayak gitulah. Kuningan juga bikin gitu. Dulu perusahaan ini yang punyanya kakak saya. Hanapi Gold tuh kakak saya yang bernama Imam Hanapi gitu. Jadi pas usia saya baru 19 lah. Dulu pas zaman Covid 2020 kalau gak salah. Saya kan lahir di Garut ya, bukan asli dari sini gitu. Kan Covid itu sekolah libur ya, Mas. Terus disuruh bapak saya untuk udah kerja aja dulu sama kakak kamu gitu. Dulu nyaranin bapak saya tuh dulu harus kuliah, namun belum saatnya kan dulu masih sekolah, terus di Bandung lah. Begitu 2020 saya ke Bandung ngikuti kakak saya. Dulu saya Mas karyawan biasa lah, belum di kantor, belum ngelola gitu. Tiba-tiba kakak saya meninggal gitu, kecelakaan gitu Mas di tol. Kecelakaannya tuh di tol di Cibiru, di Cileunyi 2024. 1 tahun sebelum meninggal, saya disuruh sama kakak saya tuh udah di kantor aja ngurus usaha, seperti ngurus relasi, karyawan, kayak gitu Mas. Saya kan belajarnya dari awal sampai akhir harus bisa katanya gitu. Udah kepegang, udah bisa. Alhamdulillah saya, kata kakak saya, udah di kantor aja gitu. Akhirnya gak sempet kuliah Mas, karena emang keenakan kerja lah. Karena kan kerja di kakak saya gitu, jadi enak lah. Gak digaji, cuman keperluan apa aja dia pasti ngasih gitu. Kakak saya tuh hampir satu desa mungkin di Garut ya, hampir pada tahu ke kakak saya. Karena mau orang lain pun kakak saya pasti baik. Hampir satu desa tuh udah terkenal lah kakak saya gitu gimana orangnya. Terus pas dia meninggal tuh hampir satu desa full semua ikut ke makam gitu. Karena emang orangnya baik. Terus kalau ada kegiatan di kampung gitunya pasti dia nyumbang gitu. Bahkan Mas pun sekalipun kalau misalkan ketemu pasti dia ngobrol baik. Akhirnya pasti ngasih uang aja gitu. Mulai keluarga itu mah keluarga udah terpenuhi lah segala gitu. Seperti karyawan mau motor gitu ya. Mau ada keperluan apa, pasti dia ngasih gitu. Kalau misalkan karyawan mau nyicil motor gitunya, pasti didiskon. Misal 700.000 setoran, almarhum kasih 200.000 gitu. 500.000 karyawan gitu. Itu awalnya 2016 Mas. Dulu kakak saya kerja di pamannya, pembuat ini juga. Karena emang keluarga besar basicnya punya bengkel seperti ini gitu. Jadi gini Mas, dulu keluarga besar dari bapak saya punya bengkel seperti ini, punya usaha seperti ini. Nah, bapak saya tuh nggak punya seperti bengkel ini. Jadi kalau diibaratkan gini, bapak saya mah dari keluarga berada gitunya, cuman bapak saya yang tidak punya gitu. Jadi keberangkatannya dari awalnya dari situ kakak saya. Pas 2016 kakak saya menikah, baru dia mulai merintis usaha seperti ini gitu. Karena tekad yang kuat mau mengangkat harkat derajat orang tua, jadi gitu Mas. Tanpa modal dari orang tua, dari modal nekat aja gitu kakak saya. Nah, itu modalnya dia tuh dikasih kebanyakan. Jadi jalannya emang dipermudah gitu dari awal gitu. Cuman emang perjuangannya kan berat pisan gitu. Kalau tanpa modal sekalipun gitu kan. Banyak yang dikasih gitu. Misalkan dari pamannya atau dari temannya gitu. Karena kan temannya dia juga punya bengkel seperti ini gitu. Seperti alat-alat, seperti modal juga gitu. Kalau misalnya ada yang pesen, langsung bahannya gitu. Langsung modalnya, dikasih modal gitu pas awal deh. Berkembang pesat. Dari mulai 1-2 karyawan,
Sampai puncaknya itu hampir 50 karyawan mas. 2023 omset sampai bisa dikatakan rata-rata per bulan tuh 700 sampai 600 juta lebih waktu itu. Omsetnya paling rata-rata 300 sampai 400 juta lah. Gak terlalu seperti kakak saya dulu gitu. Emang sekarang kan gini mas, emas kan mahal ya. Jadi daya beli masyarakatnya jadi berkurang. Misal dulu bisa kebeli masyarakat tuh sebulan bisa 2 gram sampai 3 gram. Sekarang kan hanya bisa 1 gram. Jadi kan lebih sedikit gitu ya omsetnya gitu. Jadi gini dulu saya nanya, lihat orang lain mah punya usaha kecil-kecilan tapi rumah besar, mobil banyak, seperti kayak gitu. Tujuan apa sih buat membangun usaha ini? Saya tanya gitu. Karena orangnya dia emang nggak terlalu mentingin rumah seperti mobil gitu ya. Kebanyakan orang pengusaha lain gitu ya. Dia jawab gini, saya mau usaha dari awal pun kan membangun usaha teh tujuannya apa? Untuk memenuhi keluarga, untuk mengangkat harga derajat orang tua dan teman sekalipun atau orang lain pun, niatnya gitu. Kalau misal ada ya dulu juga kan beli itu mah bonus aja lah gitu katanya. Terus kebanyakan karyawan di sini kan aslinya tuh orang Garut semua, kampung halaman gitu. Pribumi di sini mah 90% lah, 90% gitu. Sedih mas, karena kan saya baru ditinggal 1 tahun ya di kantornya gitunya. Belum tahu misal relasi ini harus kayak gini, saya kan nggak tahu ya, baru juga 1 tahun. Pas begitu ditinggal saya ngeblank. Untungnya saya ada partner orang kepercayaan almarhum dulu. Dari sana saya belajar dari rekan saya itu ya yang dipercaya sama almarhum gitu. Kaget mas, karena gini, saya kan 6 bersaudara. Kakak saya yang meninggal tuh yang pertama, yang kedua itu kakak saya tapi laki-laki, tapi dia juga punya bengkel seperti ini, cuman fokusnya di perak. Saya fokusnya kan di emas ya. Terus kakak saya yang ketiga, dia itu cewek udah nikah, ikut suami. Yang keempat sama saya yang kelima. Jadi ya kebetulan aja lah dikasih amanah sama keluarga gitu. Karena saya orangnya malas gitu dari dulu juga, dipaksa untuk tidak malas gitu. Karena saya tidak punya ilmu dulu gitu ya, mental belum cukup. Karena usaha ini kan besar ya, besar banget gitu. Harus punya mental, harus punya pengalaman yang lebih gitu. Mungkin di pikiran orang lain sama ya. Saya ditinggal usaha sebesar ini enak, poya-poya, kebanyakan main gitunya. Seusia saya kan kebanyakan main ya. Nah, kakak saya dulu meninggalkan usaha ini. Yang tersisa itu hanya meninggalkan aset karyawan aja mas. Jadi gini mas, dulu kakak saya tuh sebelum meninggal emang salah manajemen keuangan gitu. Jadi kalau kebanyakan orang, kalau misal udah di puncaknya gitu ya, usaha berjalan, omset hampir ratusan juta, jadi banyak aja lah cobaannya gitu mas. Kakak saya tuh meninggalkan hutang dulu 2024 gitu ya, emas masih 1.300.000, sekarang hampir 2 kali lipat ya, meninggalkan hutang hampir 13 miliar mas. Serius mas, dalam bentuk emas murni. Jadi dulu tuh kakak saya kecanduan judi online gitu mas. Padahal diri pribadi dianya gak salah sebenarnya mas. Cuman dia tuh pernah bilang ke saya gitu mas, emang kecanduan aja gitu mainnya gitu. Pas awal-awal hutang itu hampir ke 35 orang mas. Dari mulai bank, investor, seperti relasi, kan teman dia sekalipun ikut kena gitu. Karena dia sukanya gini mas, pakai uang investor, pakai uang bank. Jadi dulu yang omset besar tuh, jadi nggak dibalikin ke bank seperti kayak gitu, seperti ke investor. Tapi dia bagi-bagi aja lah gitu ke orang. Jadi gini mas, pas begitu meninggal, baru juga kalau nggak salah nggak 1 hari, banyak yang nagih ke saya mas. Karena kan tahu, saya kan kerja di almarhum, di kakak saya. Otomatis tanggung jawab semua ke saya. Karena kakak saya tuh gimana ya mas, dipermudah gitu karena baik gitu ya. Kalau misalkan pinjam ke orang atau pinjam ke investor gampang gitu karena orangnya baik gitu. Jadi kan dulu 13 miliar, sekarang kalau diikut harga sekarang hampir 20 miliar mas. Jadi kalau misalkan ada margin misal dari 300 juta, ada 200 juta, udah semua aja habis ya gitu. Pakai bayar utang kakak saya semuanya gitu sampai sekarang. Tapi saya berkeyakinan sama partner saya gitu ya, ini hutang pasti lunas. Karena saya percaya gini mas, kalau misalkan orang yang meninggal, hutangnya tuh bukan jadi tanggung jawab si pehutang, tapi hak warisnya gitu. Saya percaya gitu. Jadi pas begitu meninggal, saya
udahlah saya ke 35 orang, udah ini tanggung jawab saya, jangan sampai nanti di akhirat gitunya nagih ke kakak saya, yang hidup aja lah ke saya gitu, dari paman saya gitunya yang punya bengkel seperti ini, udah karyawan jangan terlalu banyak, jadi mengurangi kos gitu ya. Tapi saya berkeyakinan bahwa saya ditinggal sama almarhum, aset saya tuh karyawan mas, mau sepi sekalipun saya pasti dipertahanin karyawan gitu mas, karena saya percaya saya tidak akan mampu bayar hutang tanpa karyawan seperti itu, karena saya emang gak punya ilmu, gak punya pengalaman, kan aset saya cuma dari karyawan gitu. Kalau pemasaran tuh kebetulan bapak saya itu salesnya mas, yang masuk-masukin ke toko ya kayak gitu. Sales tuh ada 5-4 orang. Selain dari sales, saya juga masuk ke grosir. Pemasarannya kayak gitu. Jadi bukan buka toko sendiri. Jadi saya fokusnya bikin perhiasan aja gitu. Custom bisa seperti cincin nikah. Kebanyakan kalau misalkan sekarang kan mau musim nikah ya, banyak tuh yang custom mas. Karena emang basicnya dari keluarga bikin perhiasannya. Dulu paman saya pernah buka toko, namun gagal karena tidak tahu ilmunya gitu, karena emang beda ya, nggak tahu gimana caranya gitu. Buka toko seperti harusnya kayak gimana, ngejual ke orang kayak gimana, mungkin dari situlah jadi nggak punya pikiran punya buka toko sendiri gitu. Yang dibobol tuh dulu 2000 kalau nggak salah 2019, saya belum ada, itu tuh karyawan masih 15 orang lah dulu dibobol. Dulu tuh kalau di rupiah sekarang hampir 1 miliar mas, itu kayak di film-film kata kakak saya tuh, ini dipakai lakban terus pakai pistol, ini dimatiin, HP semua dikumpulin, seperti ditodong. Kakak saya dulu kan kecil seperti saya, terus ditanya sama penjahatnya gitu ya, siapa bosnya? Saya mas, saya gak percaya. Mana bosnya? Saya mas, asli saya. Coba buka berangkasnya gitu, dibuka, oh iya saya percaya. Karena emang dulu kakak saya kecil seperti saya gitu. Jadi pas awal tuh emang berat mas, pas begitu ditinggal almarhum. Saya pernah nyalahin Allah lah, kenapa ujian sebesar ini, seberat ini, kok bisa ke saya gitu, kenapa gak ke orang lain, kenapa gak ke kakak saya yang itu. Cuman saya juga percaya bahwa Allah ngasih ujian itu semampunya kita gitu, saya percaya gitu sampai sekarang itu. Dulu saya sempat kesal dengan keadaan sampai saya gak bisa tidur seperti kayak gitu, kadang tiap malam keluar sendiri ngerokok, kok bisa kena ke saya gitu, ditanggung jawab kan sebesar ini gitu. Tapi dibalik itu semua saya juga berarti mampu gitu mas, dikasih ujian itu sama Allah pasti saya mampu gitu. Prinsip itu yang diyakini. Seiring berjalannya waktu, saya bisa, saya mampu, terus sedikit-sedikit saya bayar hutangnya itu gitu mas. Buat saya, kan ngejalanin usaha ini, terus terlepas banyak hutang gitunya, bayar hutang. Kalau saya mah ngambil keuntungan atau ngambil gaji sekeperluannya aja gitu mas. Terus emang kakak saya juga tuh dulu kan tulang punggung keluarga ya mas. Jadi segala kebutuhan hampir semua, kalau misal ada pengen apa gitu ya, seperti kakak saya atau ibu saya pasti dia dikasih gitu. Jadi pas begitu ditinggal almarhum, otomatis ke saya beban itu. Jadi tanggung jawab keluarga, tulang punggung keluarga gitu mas. Tapi berbanding kebalik gitu mas. Dulu gini mas, dari kecil gitu ya, saya orangnya nggak mau ngurus orang. Seperti misal jadi ketua apa gitunya, misal jadi dibebanin, kamu harus jadi ketua misal gitu, kayak gitu. Saya nggak mau, karena emang ngurus orang tuh ribet, asli gitu mas, ribet. Saya nggak ada jiwa pemimpin lah saya mah. Dari dulu juga berbanding kebalik gitu. Jadi terkadang hidup tuh berbanding terbalik dengan keinginan diri sendiri. Keterpaksaan bisa jadi terbiasa karena kebiasaan gitu. Saya pasti ngomong gini, alhamdulillah saya bisa menjalankan usaha yang dibangun kakak dulu. Saya juga bisa melunasi hutang kakak. Kakak tenang aja di alam sana, biar saya yang urus semuanya. Saya yakin bisa gitu. Tujuan utama sekarang fokusnya melunasi utang-utang dulu gitu mas, harapannya gitu. Terlepas udah utang semua beres, kayaknya saya harus libur dulu lah 1 tahun sampai 2 tahun mah. Harus libur gitu. Mungkin ya menikmati hidup seperti orang lain kebanyakan. Karena saya juga kan sekarang kan bisa juga liburan. Cuman kan pikirannya gak tenang mas. Pasti mikirnya tentang usaha, tentang hutang itu, tentang beban itu. Gak enak lah kalau misal liburan, ya liburan aja, tapi otak mah kemana aja gitu mas. Kakak saya juga kan punya anak 3 mas, yang ke 1 itu SD,
kelas 4 lah. Yang kedua baru TK, yang satu baru 2 tahun. Jadi emang perusahaan ini hak warisnya tuh anak almarhum kan. Karena masih kecil, tanggung jawabnya jadi ke saya gitu. Diterusnya ke saya. Nanti kalau udah besar, harapannya gini Mas. Ketika udah besar anak almarhum, hutang semua beres, perusahaan udah stabil, tinggal nikmatin aja gitu. Harapannya saya gitu. Mas Ade mau ngapain? Mungkin mancing, main bola lah. Menembus masa muda yang hilang ya. Kalau misal mau pengen custom, bisa langsung ke sosial media saya, ada Instagram, Hanapigol bisa gitu. Kalau misal mau harga grosir, minimal order tuh 500 gram, tapi intens gitu. Pasti harganya lebih murah kalau grosir gitu Mas. Saya Ade dari Hanapigol dengan alamat di Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.